Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah azab pedih dari putri yang durhaka. Allah berkali-kali memerintahkan hambanya untuk selalu berbakti dan menghormati kedua orang tua. Sementara bagi mereka yang berbuat durhaka, Allah telah menyiapkan azab yang amat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Al-Jauzi, Abdullah bin Muslim bin Khutaibah menulis sebuah kisah tentang kejamnya siksaan seorang anak yang telah durhaka kepada ayahnya. Dahulu kala tersebutlah Ardashir. Dia adalah seorang kaisar bangsa Ajam yang berhasil mendirikan pemerintahan Sasania sejak tahun 226 Masehi. Ardashir juga mampu mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggi di daerah kekuasaannya. Suatu ketika Kaisar Ardashir hendak menaklukkan Raja Suryani dengan melancarkan beberapa serangan blokade. Sementara Raja Suryani dan pasukannya tengah berlindung dan tertahan di sebuah kota. Usaha Ardashir ini sempat kandas, hingga pada suatu hari putri Raja Suryani tengah bermain di sekitar kastilnya. Dia naik ke atas bentang dan tak sengaja melihat paras Kaisar Ardashir. Rupanya putri Raja Suryani jatuh hati pada ketampanan sang kaisar. Bak orang yang dimabuk asmara, sang putri nekat hingga memutuskan untuk turun. Dia lantas menulis surat dan menembakkannya dengan anak panah ke arah sang kaisar. Surat tersebut berisikan sebuah ganjaran jikalau sang kaisar mau menikahinya. "Jika engkau berjanji mau menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kota dengan cara yang paling mudah dan ongkos yang paling ringan," tulis isi surat tersebut. Sungguh siapa yang tak tergoda dengan tawaran sang putri? Terlebih lagi tujuan utamanya untuk mengalahkan Raja Suryani. Maka dengan senyum merekah Kaisar Ardashir menulis surat balasan untuk sang putri yang isinya menyetujui usulan sang putri. Dia pun mengirim suratnya sama seperti cara sang putri, yakni dengan menembakkannya bersama anak panah. Maka dalam waktu singkat keduanya saling berbalas pesan. Pada surat terakhirnya, sang putri memberitahu letak lokasi yang paling mudah untuk menaklukkan kota yang Kaisar Ardashir inginkan. Lokasi tersebut mudah digapai, namun paling minim penjagaannya. Dari kota inilah nanti para pasukan Kaisar dapat melancarkan aksinya. Sementara itu penduduk kota tengah lengah. Tak ada yang menyangka bahwa pasukan Kaisar menyerang mereka sehingga sedikit sekali persiapan mereka. Maka dengan mudah pasukan Kaisar menaklukkan kota tersebut. Usai berhasil menduduki kota tersebut, sang Kaisar menepati janjinya untuk menikahi sang putri. Di malam pengantin keduanya tengah bercumbu di atas ranjang.
Namun sang putri merasa tidak nyaman di atas ranjang tersebut hingga membuatnya terjaga sepanjang malam. Rupanya sang kaisar menyadari kegelisahan sang putri dan bertanya, "Ada apa? Sepertinya kau tidak nyaman ada di sisiku." "Aku merasa tidak nyaman saja tidur di ranjang ini," jawab sang putri jujur. Jawaban putri tadi langsung direspon sang kaisar dengan meminta para pengawalnya memeriksa ranjang yang mereka tempati. Rupanya bahan ranjang tersebut terlalu kasar bagi kulit sang putri yang amat lembut dan halus. Saking lembutnya kulit sang putri membuat kaisar terheran-heran. Dia lantas bertanya, "Memangnya selama ini ayahmu memberi makan apa?" "Kami lebih sering diberi makan madu, otak, keju, dan mentega," jawab sang putri. Mendengar hal tersebut, sang kaisar merenung sejenak. Lantas dia berkata, "Tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi, memuliakan, dan memanjakan anaknya seperti yang dilakukan ayahmu kepadamu. Besarnya kasih sayang, perhatian, dan kebaikan ayahmu kepadamu, serta besarnya hak seorang ayah atas anaknya, rupanya begitu mudah engkau balas dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini diberikan oleh ayahmu kepadamu, dengan mudahnya engkau balas dengan air tuba. Jika terhadap ayahmu yang begitu baik saja engkau tega melakukan hal itu, aku yakin engkau juga akan begitu mudah melakukan hal yang sama kepadaku." Ternyata sang kaisar sangat mengagumi perhatian dan perlakuan sang raja kepada putrinya tersebut. Sayangnya sang putri justru harus membalas seluruh kebaikan dan kasih sayang ayahnya dengan mengkhianatinya. Bukannya makin cinta, justru sang kaisar marah dan jengkel sehingga memutuskan untuk mengeksekusi istrinya tersebut dengan cara yang amat kejam. Tubuhnya diikatkan pada kuda yang berlari kencang dan dikoyak hingga rusak. Sungguh gambaran sebuah balasan yang amat kejam bagi seorang putri yang durhaka pada ayahnya. Apalagi sang putri telah dirawat dengan kasih sayang berlimpah. Na'udzubillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.